marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita.
kita. Pulihkanlah kepada kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya,
dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejatinya Injil yang diperkenalkan gereja semesta hari ini dari perikop Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 juga dikisahkan di dalam Injil sinoptik Matius dan Lukas. Meski judulnya berbeda-beda, namun fakta dasar yang dikisahkannya adalah sama, yakni kisah Yesus menyembuhkan orang buta. Lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara TKP-nya ada di dekat kota Yeriko. Penginjil Matius memberi judul Yesus memulihkan penglihatan dua orang buta. Matius bab 20 ayat 29 sampai 34. Penginjil Lukas memberi judul Yesus memulihkan penglihatan orang buta dekat Yeriko. Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Sedangkan penginjil Markus yang kita dengar ini tadi berjudul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dapat kita petik dari kisah penyembuhan ini? Pertama, soal penyebutan nama Bartimeus. Hanya penginjil Markus yang menyebutkannya. Biasanya orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus tidak disebutkan namanya. Mungkin dalam Injil Markus hanya 2 orang yang mengalami penyembuhan disebutkan namanya, yakni kepala rumah ibadat bernama Zairus yang anak perempuannya sakit, Markus bab 5 ayat 22, dan Bartimeus ini. Bisa jadi saat penginjil ini menuliskan nama Bartimeus memang sudah menjadi salah satu tokoh jemaat Kristiani. Dan karenanya ia memberi kesaksian tentang penyembuhannya itu kepada mereka. Bartimeus juga disebut sebagai seorang yang buta. Entah buta sejak lahir atau tidak. Yang jelas ia merindukan sekali untuk dapat melihat. Orang buta adalah orang yang hidup dalam kegelapan sebab ia memiliki hambatan besar untuk dapat melihat. Kebutaan juga sering digambarkan sebagai kiasan untuk orang-orang yang sulit melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi sebagai orang-orang yang buta. Matius bab 15 ayat 14, Lukas bab 6 ayat 39 maupun Yohanes bab 9 ayat 39.
Sebab Mesias sudah nyata ada di depan mereka, tetapi toh mereka tetap saja tidak mengenalinya. Ada hambatan yang menghalanginya, yakni kesombongan, iri hati, prasangka buruk mereka kepada Yesus. Hal itulah yang membutakan hati mereka dan menghambatnya menyaksikan Mesias, sehingga akhirnya mereka tetap tenggelam dalam dosa mereka, malah berbangga atas kerakusan, kesewenang-wenangan, dusta, dan berbagai kejahatan lainnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan demikian Bartimeus mengajarkan kepada kita bahwa meski ia buta secara fisik, namun mata hatinya tetap sadar dan terbuka pada Tuhan. Ia tidak ragu-ragu untuk meminta pertolongan Tuhan pada saat yang tepat. Mata hatinya sungguh mengenali Tuhan. Ia tidak buta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu yang kedua, Bartimeus disebut sebagai seorang pengemis duduk di pinggir jalan. Markus bab 10 ayat 46. Itu berarti ia tergolong orang miskin, buta lagi. Pada zaman itu orang buta memang dianggap sebagai sampah masyarakat, karena pada waktu itu belum ada huruf braille ataupun yayasan yang menampung kaum berkebutuhan khusus, difabel misalnya, ataupun sekolah luar biasa. Orang buta dianggap orang sebagai orang buangan karena kena kutuk Tuhan. Maka ya tidak ada pekerjaan lain baginya selain mereka meminta-minta menjadi pengemis. Namun hebatnya Bartimeus, ia percaya kepada Yesus 100%. Itulah hal yang luar biasa dimiliki Bartimeus. Meski banyak orang menghambatnya dan berusaha membungkamnya, ia tetap lantang berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Markus bab 10 ayat 47. Imannya tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Memang secara strata sosial ia miskin, tersingkirkan, bahkan dianggap terkutuk, tetapi ia tetap tidak berhenti percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Yesus melihat hati Bartimeus itu, maka ia mengabulkan permohonannya. Dalam hal ini, sejatinya Bartimeus memberi pelajaran bagi kita bagaimana memahami sabda Yesus, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Matius bab 5 ayat 3, Lukas bab 6 ayat 20, bukan dalam arti miskin secara harafiah saja, tetapi juga miskin secara rohani, yakni merasa diri bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, jika kita memiliki jiwa yang miskin, kita akan selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita ini, dan tidak mudah gegabah meninggalkan Tuhan untuk mengikuti arus dan tawaran dunia yang serba menyesatkan. Lalu yang ketiga, Bartimeus disebut sebagai anak Timeus. Timeus artinya terhormat dan sangat berharga. Seperti telah disinggung tadi bahwa orang buta tergolong sampah masyarakat, maka tidak heranlah para rombongan Yesus pun tampak tidak menghargainya, menganggap dia menjadi penghambat, pengganggu, berisik. Karenanya mereka berusaha untuk membungkamnya. Markus bab 10 ayat 48. Yesus justru sangat menghargai Bartimeus. Ia rela menghentikan perjalanannya dan menerima dengan sangat ramah, sangat manusiawi, mempersilahkan Bartimeus datang. Ia mempersilahkan dia untuk mengajukan permintaan. Di tengah kesibukannya, Yesus dengan rela hati dan rendah hati berkenan mendengarkan penderitaan orang susah.
Ia sungguh menempatkan Bartimius sebagai putra terhormat dan sangat berharga. Respon Bartimius pun juga lugas. Rabuni, aku ingin dapat melihat. Markus bab 10 ayat 51. Maka dari Yesus maupun dari Bartimius ini kita dapat pembelajaran bagaimana mempraktekkan kerendahan itu dalam hidup yang konkret. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah disembuhkan, Bartimius tidak Yesus tuntut untuk menjadi muridnya. Tetapi ia bersabda, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi ia mengikuti Yesus karena kesadaran dirinya sendiri. Markus bab 10 ayat 52. Dan kiranya ia terus konsisten menjadi pengikut Yesus, muridnya, serta kemungkinan besar ia memang menjadi salah satu tokoh jemaat Kristiani sampai akhir hayatnya. Karena namanya jelas ditulis di dalam kisah penyembuhan ini tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bartimius adalah orang buta dan miskin, tetapi memberi pelajaran bagi kita. Meski matanya buta secara jasmani, tetapi mata hatinya tajam, terbuka kepada Allah. Meski ia miskin, ia kaya di dalam iman. Meski dianggap sampah masyarakat, terhina, terkutuk, disingkirkan oleh banyak orang, ia tidak pernah putus harapan atau putus asa, tetapi tetap berharap dan menggantungkan hidupnya pada Yesus, serta konsisten maupun konsekuen terus menjadi muridnya sampai akhir hayatnya. Setidaknya Bartimius tahu dan sadar bahwa secara fisik jasmani ia memang buta, tetapi rohaninya, batinnya tidak. Maka ia berani hanya meminta satu permintaan saja, yakni karunia penglihatan. Karena ia yakin Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga meminta seperti Bartimius? Mungkin malah justru tidak pernah meminta. Kalaupun minta, bukankah yang kita minta itu serba duniawi? Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pasangan, dan umur panjang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memang perlu bercermin dan meneladan Bartimius, yakni dengan menyadari kebutaan rohani berarti membutuhkan kerendahan hati. Dengan mengakui kuasa Yesus berarti membutuhkan iman. Dengan memohon belas kasih Allah berarti membutuhkan keberanian. Dalam hal demikianlah kita memang pantas meniru Bartimius. Mari kita wujudkan, Tuhan memberkati kita.